Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, selamat sejahtera kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Lulus Rektu, SPDMM. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Frida, Ibu Rania Kamalisa M, Bapak Guru, Ibu Penggerak, Bapak Ibu Guru dan Kepala SPB, serta perwakilan siswa yang ada di hari ini. Baik, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesempatannya, waktu yang sangat sibuk bisa diluangkan bagi kami untuk hadir di tempat ini, yang mana tujuan kami mengumpul Bapak Ibu serta anak-anak sekalian adalah untuk memaparkan 7 modal atau aset yang ada di sekolah kita. Nah, sebelumnya kami ingin menjelaskan terlebih dahulu, bukan untuk menggurui, tapi kami ingin berbagi dan sharing apa yang telah kami dapatkan dari modul 3.3 pembelajaran bergerak, yaitu ada 7 aset untuk modal sekolah. Yang pertama adalah modal manusia. Nah, modal manusia di sini adalah bahwa sekolah kita itu memiliki sumber daya manusia yang mumpuni, di mana ada sekitar ratusan guru, yang ada 4 aset, ada 6 prodi, serta juga ada staf-stafnya juga, yang mana semua sumber daya manusia ini menjadi modal dasar. Tapi kita tidak hanya melihat guru saja tentunya, bahwa ada satu modal manusia yang kita sering lupakan, yaitu orang tua murid. Nah, kenapa orang tua murid? Karena dengan adanya perannya orang tua murid, itu adalah sumber pendukung kita yang dapat memajukan dan mendukung program-program sekolah tentunya. Yang kedua yaitu modal sosial. Nah, modal sosial di sini hampir mirip dengan modal politik. Jadi ada sosial, ada politik. Kalau modal politik di sini adalah modal untuk bagaimana kita melakukan pelobian. Kita kan SMK, bagaimana kita menjalin kerjasama agar kita dapat bekerjasama dengan pihak-pihak yang kita sebutkan nantinya, itu politik, ada lobby-lobby di dalamnya. Nah, sedangkan modal sosial adalah modal di mana sudah terbentuk kerjasama. Dalam bentuk apa? Bentuk MOU tentunya. Ini juga sudah ada hasil kemas industri, tentunya daftar MOU itu menjadi sebuah modal sekolah bahwa kita sudah menjadi modal sosial dengan pihak dunia usaha dan industri. Tapi SMK bukan cuma itu dia, ternyata harus ada juga universitas, ada juga instansi seperti dinas vokasi, UKM, dinas-dinas yang terkait dengan bagaimana siswa-siswa kita nanti bisa lulus tamat dengan BMW itu bekerja, melanjutkan dan berusaha. Modal ketiga yaitu modal politik tadi. Yang keempat adalah modal agama atau budaya. Tidak kita pungkiri bahwa sekolah kita memiliki keragaman agama dan budaya. Itu merupakan suatu aset juga sekolah yang dapat kita kembangkan nantinya untuk memajukan sekolah dalam
agama dan budaya. Untuk modal kelima, di sini ada rekan CGP saya juga, mungkin dari Bu Asmani bisa melanjutkan ke modal fisik. Terima kasih. Jadi kita lanjut di modal fisik karena sekolah kita ini termasuk sekolah pusat keunggulan. Tentunya modal fisik ini sangat kita butuhkan, di mana ruang-ruang atau bangunan sekolah kita ini terletak di tempat yang strategis. Dengan tempat yang strategis tentunya akan nampak perwajahan yang sangat menarik di Kota Palu ini, sehingga itu merupakan modal juga untuk bagaimana bangunan atau fisik penampakan sekolah kita merupakan satu kekuatan untuk dijadikan sebagai modal pengembangan sekolah kita ke depan. Selanjutnya modal mungkin keluarkan modal berikutnya yang ada di sekolah. Kemudian yang keenam adalah modal lingkungan atau modal alam yang ada di sekitar sekolah. Contohnya di halaman sekolah kita yang luas, misalkan untuk parkir, bisa juga untuk belajar murid atau melakukan pembelajaran secara outdoor misalnya. Kemudian termasuk apa yang ada di sekitar sekolah, mungkin UMKM yang ada di sekitar sekolah juga bisa, atau sekolah kita yang dekat dengan dinas pendidikan. Kemudian yang terakhir ada modal finansial yang akan dijelaskan oleh Pak Rizal. Baik, untuk modal terakhir dalam pemetaan aset ini itu namanya modal finansial, di mana mau tidak mau ini sebuah modal yang sangat penting juga yang tidak bisa lepas dari kemajuan sekolah. Di dalam sekolah kita terdapat 3 financial capital yang bisa kita pergunakan atau optimalkan. Di antaranya adalah bantuan operasional sekolah reguler atau nasional yang bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, serta yang kedua adalah namanya bantuan operasional sekolah daerah atau POSDA umum kita kenal, yang bersumber dari DIPA provinsi atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah. Dan yang terakhir bisa kita optimalkan juga partisipasi aktif atau kontribusi dari orang tua murid yang sesukarela. Apabila mereka mau memajukan sekolah, mereka mau kontribusi, maka kita akan sangat welcome dengan upaya-upaya untuk peningkatan sekolah. Demikian kayaknya untuk 7 modal ini saya kembalikan kepada Ibu. Baik, itu adalah 7 modal sekolah dari aset sekolah kita. Selanjutnya kami ingin mungkin memberitahukan bahwa tindak lanjut dari pemetaan aset itu adalah kami masing-masing grup penggerak membuat sebuah program, yang mana program ini sudah kami paparkan ke kepala sekolah. Tentunya harus juga diketahui oleh Wakasek, staf, serta guru-guru sekalian, dan terutama untuk melihat kenapa, karena program yang kami buat ini adalah student agency, yang mana program ini adalah program yang berpihakan kepada murid. Juga kita melibatkan murid sebagai pemimpin nantinya. Jadi di sini saya yang pertama dulu menizin berbagai program yang saya sendiri yang akan melakukan, insya Allah, yang mana pengelolaan program ini berdampak positif bagi murid atau student agency. Yaitu pertama, latar belakangnya adanya budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif, yang dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kita lihat sendiri bahwa SMK Negeri 2 Palu di bawah kepemimpinan kepala sekolah memiliki visi mewujudkan lulusan yang berkarakter unggul. Tentunya harus mengedepankan budaya positif. Nantinya budaya positif itu akan menjadi budaya sekolah. Nah, dengan memiliki luas lahannya kita ini sejumlah 13.000 meter persegi, bangunan fisik yang luas mencapai 8.500 meter persegi, tentunya kita bisa melihat itu ada aset fisik. Nah, aset fisik yang ada di sini didukung juga dengan sumber dayanya, yaitu jumlah siswa 1.553, guru 104. Nah, dengan melihat itu semua, tentu kita lihat akan ada gap di dalamnya. Apakah sumber daya ini bisa menjaga aset fisiknya kita? Jadi tadi kita sudah memetakan ada aset manusia dan aset fisik. Apakah modal manusia ini bisa menjaga, memelihara, dan melindungi aset fisiknya kita, baik itu fisik maupun lingkungan? Nah, tentu
kita lihat saja selama ini bagaimana kasus permasalahannya. Permasalahan pertama adalah lonjakan listrik yang sangat melonjak mencapai 20 jutaan, yang mana listrik ini siswa kaget ya, baru tahu ya. Nah, jadi memang listrik siswa kita itu melonjak sekali. Kedua, lingkungan yang masih belum bersih di pojok-pojokan, di kantin, kamar mandi dan sebagainya, itu menjadi sebuah permasalahan utama yang ada di sekolah, yang bahwa memang budaya positif itu belum membudaya sekolah, apalagi untuk pribadi. Dengan melihat permasalahan tersebut, maka saya mengambil salah satu program yang bernama itu Gemari Pelajar. Apa Gemari Pelajar itu? Gemari Pelajar adalah akronim dari Gerakan Menghemat Energi dan Peduli Lingkungan Belajar. Nah, gerakan ini tentunya dari akronim ini bisa melihat bahwa kita bisa menghemat energi. Energi itu kan banyak, apakah itu energi listrik, air, atau energi daya tampung atau energi yang ada, dan bagaimana kita peduli dengan lingkungan belajar yang ada di sekolah. Nah, budaya itu saya angkat karena kurang terlihat dan harus ditingkatkan melalui sebuah kebiasaan. Tentunya gerakan ini akan dimotori langsung oleh siswa. Jadi anak-anak sekalian, kalianlah yang akan menjadi motor penggerak dari kelas 10 sampai kelas 11 dan akan dikontrol oleh wali-wali kelas tentunya. Nah, profil atau komponen profil pelajar Pancasila yang akan saya kembangkan di sini ada 3, yaitu dengan adanya program ini, yaitu mandiri. Anak-anak akan mandiri, mengontrol diri, melihat tanggung jawab sendiri, kegiatan apa yang akan terjadi darinya. Baru bernalar kritis, tentunya kalau bernalar kritis menumbuhkan kepemimpinan murid, mendorong murid mengembangkan cara berpikir sistematis dan kritis. Ketiga yaitu tanggung jawab. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan kurikuler karena dia bukan ekstrakurikuler dan dia juga bukan intrakurikuler, jadi dia masuk di kurikuler yang mendukung kegiatan kurikuler. Nah, mungkin itu rancangan dari saya untuk program ke depan. Saya mohon izin, support, dukungan dari Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekalian, karena program ini semata-mata adalah untuk menumbuhkan kepemimpinan kita dan tentu menumbuhkan budaya positif dari mereka, sehingga dari budaya positif itu akan menjadi budaya sekolah nantinya. Cukup sekian dari saya, mungkin bisa teman kegiatan lainnya. Baik, terima kasih teman-teman calon peserta. Kami semua sudah mempaparkan program-program yang insya Allah akan kami lakukan sebagai wujud aksi nyata kami di masyarakat kami juga, yang mana untuk sebaik apapun, semantap apapun rancangan kami, tanpa adanya dukungan, support dan masukan dari Bapak Ibu sekalian serta anak kita sekalian, tentu program ini tidak ada apa-apanya. Karena itu kami sangat mengharapkan support dukungan, yang mana program ini semata-mata untuk kemajuan sekolah yang berpusat keunggulan tentunya di Sulawesi Tengah, dan terutama untuk anak-anak kita nanti. Cukup sekian. Apabila ada masukan, saran, kami sangat membuka tanya jawab mungkin Bapak Ibu. Demikian kami persilakan Bapak Ibu apabila ada masukan dan ada yang ingin ditanyakan. Dari Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih. Saya sudah mendengar dan mengikuti secara langsung pemaparan dari keempat calon guru penggerak atau CGP yang tinggal selangkah lagi C-nya hilang, tapi langsung menjadi GP, guru penggerak. Di fase terakhir bisa dibilang ini ya, sudah mendengar secara langsung terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan staf yang ada, anak-anak. Dalam forum terbatas ini, saya kepala sekolah mau menyampaikan terima kasih dukungan sebesar-besarnya untuk semua program yang dicanangkan sebagai bentuk follow up dari kegiatan yang sudah diikuti dan sejenis RPL ini ya, tindak lanjut ya, untuk kita
aksi nyata ke depan. Jadi untuk keempat program tadi ada, kalau tidak salah, Gemari Pelajar, bagaimana gerakan yang untuk melihat energi yang begitu banyak di gedung F di ya. Yang ini? Iya Ibu. Oke. Di situ setiap kali saya mau buang air atau siang sekitar jam-jam waktu sholat, banyak laki-lakinya yang keluar masuk untuk merokok di WC itu. Bahkan biasa satu WC sampai 2 laki-laki. Dan mereka kunci dari dalam. Kalau ditegur juga mereka cuma kayak biar jepit orang tersakit orang gitu. Astagfirullahaladzim. Oke, baik. Terima Dan kasih. itu hampir setiap hari Ibu. Belum datang nih iya. Perwakilan kelas, mantap. Lanjut. Oke, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi. Perkenalkan, saya perwakilan dari Sekolah Akal 3. Saya ingin memaparkan masukan Ibu. Yap. Merupakan mengurangi sampah plastik yang berupa itu gelas. Nah, di SMP ku yang lalu, sebelum pulang itu 5 gelas kita kumpul dalam karung. Setiap hari selama berbulan-bulan, 3 bulan, dan terkumpullah ada 3 karung. Nah, itu kita bisa pakai untuk kayak kegiatan pramuka, ada mau pengeluaran dana. Nah, itu kita bisa timbang dan uangnya bisa kita jadikan dana. Begitu Ibu. Oke, luar biasa. Dengan ada juga beberapa. Nah, teman-temanku juga di akuntansi Ibu, banyak yang tulis-tulis kayak Adinata, susah sekali di Maksudnya tulis-tulis apa? kayak Oh, tulis- mencoret-coret. Ibu lihat itu ada Bayo Oge dengan bom. Itu di mana? Adinata dengan Revan itu Ibu. Di mana tembok yang mana Di mereka? akuntansi dengan WC akuntansi juga di ruangan antara F dan J. Antara F dan J sini. Nah, ini. Ini. Bukan Ibu, yang F. F. Yang ada Oh, di sini. biasa itu. Oh, di sini. Nah, ya Oke. di situ. Baik. Revan yang paling banyak itu biar sampai di perpustakaan ada itu Bayoge. Vandalisme ya. NPLB. Oke, siap. Dan bongbong. Ada lagi yang ingin disampaikan? Dari Bayoge. Luar biasa. Terima kasih ya. Oke, ada lagi yang lain? Nama saya Melinda, saya dari kelas 12 MM3. Saya mau melapor Ibu kalau sering ada 2 laki-laki merokok di dalam RPS. Oh, RPS. Dengan perempuannya juga ada 1 orang Ibu. RPS yang lantai 2. Iya, Apakah kau tahu siapa namanya? namanya biasa Tidak apa-apa. Rizky Adriansyah dengan Muhammad Rizky. Yang ceweknya Dengan Aulia Ibu. Raula itu kelas? Kelas 12 MM3. Oke. Dengan mungkin Ibu kalau buat yang beberapa lain kalau buat tiketnya mungkin mereka juga susah diatur Ibu. Piket. Iya. Oke. Biasa juga kayak seperti tadi, walaupun ada tempat rapat yang mau rapat di sini, itu dorang kayak susah sekali suruh buang sampah. Maunya selalu kayak saya atau tidak teman-temanku yang lain. Ya Ibu, baik, sekian dan Iya, terima baik. kasih. Kasih. Namanya siapa tadi, Nak? Nah, ini lebih ke masukan Ibu untuk pengurangan penggunaan plastik seperti cup minuman. Itu di gedung OTKP banyak sekali yang namanya Gedung OTKP, gedung mana itu? di gedung Sorry. Sorry. G, gedung G. Kalau nggak salah tadi. Gedung G. Iya, gedung G. Di situ banyak sekali cup-cup minuman Ibu. Bahkan masih jam 9 di jam istirahat pertama itu tempat sampahnya sudah penuh dengan cup minuman dan juga plastik bekas apa ya? Itu Kayak cup snack jajan gitu. cup Jadi minuman lebih- itu dari mana datangnya? Dari kantin. Iya, dari kantin. Jadi kalau bisa pengurangan penggunaan plastik Ibu, seperti contoh di sekolah lain ada yang sekolahnya betul-betul sudah tidak boleh pakai cup minuman, jadi siswanya bawa tumbler sama tempat bekal. Baik, terima kasih. Gitu. Ada lagi, Nak? Baik, terima kasih banyak atas saran dan masukannya, luar biasa. Ibu bangga sekali. Tidak salah-salah kalian dipilih temannya kamu sebagai perwakilan di kelas, yang mana kalian itu perhatian. Nah, tujuan daripada Ibu mengundang kalian di sini, pertama adalah Ibu ingin meningkatkan kesadaran dan keyakinan
bagaimana kalian di dalam kelas sebagai siswa dan bagaimana kalian sebagai warga yang ada di sekolah ini. Ibu minta juga kalian menjadi duta atau nanti yang akan memperingatkan ke teman-teman, istilahnya bukan jadi bawahannya kamu ya, istilahnya ke teman-temannya kalian untuk mengingatkan satu masalah kebersihan, kedua kesadaran memungut sampah, dan ketiga kesadaran untuk tidak mencoret-coret dinding sekolah atau kursi atau meja ataupun merusak. Ada juga siswa-siswa itu yang dengan sengaja goyang-goyang, hatinya patah, ada kan seperti itu Pak? Dan juga ibu minta sama kalian untuk mengingatkan masalah listrik di kelas yang menggunakan dispenser kalau pulang sekolah dicabut. Apakah kalian selama ini cabut dispensernya atau cuma dibiarkan? Ada yang cabut ada ya? Tidak. Mulai sekarang tolong dispenser dicabut, kipas angin dimatikan, yang punya AC di kelas dimatikan AC-nya. Yang ada colok-colok terhubung kayak cok cabang begini ini masih listrik, dia harus dicabut semua. Yang punya lampu dimatikan, ya. Baru kalau ada apa-apa terjadi di temannya kamu, kayak tadi ada lab yang panjang di atas, kamu tolong fotokan. Dokumentasi itu penting, silakan didokumentasikan. Ada tadi laporan siswa yang merokok di kamar mandi, kamu dapat di kamar mandi, pas dia keluar kamar mandi kamu foto ramnya sebagai bukti. Kalau ada yang dapat kayak tadi Melinda dapat temannya merokok di kelas, lebih parah lagi, lalu sekali di kelas dia merokok, 2 cowok 1 cewek, itu difoto. Diam-diam saja kamu bikin foto. Kan tidak tahu kan, karena kamu ini adalah agen perubahan sekolah terkait kebersihan, kerindangan nanti, dan peningkatan mobilitas sekolah. Yang menggerakkan kamu tentu adalah mungkin ibu, tapi yang menggerakkan teman-temannya kamu adalah kamu sendiri, ya. Bisa tidak kamu gerakan teman-temannya kamu nanti? Cuma 2-3 orang pesorian bisa tidak? Bisa. Ikhlas tidak? Ikhlas. Bangga kan jadi anak SMP 2? Iya kalau bangga, mari kita sama-sama memajukan kita punya sekolah. Kamu adalah aset. Kamu ini adalah aset-aset yang ada di sekolah sebagai aset manusianya, modal manusianya. Mau hampir 2000 siswa kita, siapa lagi yang saling mengingatkan kalau bukan kalian tidak ini. Nah, ibu bangga sama kamu, masukan-masukannya luar biasa terkait sampah plastik, sanitasi di kamar mandi, masalah yang merokok, kursi patah-patah, meja rusak, dinding tidak dicoret-coret. Itu semua akan menjadi bahan masukan setelah parkir dan sebagainya. Itu akan dimasukkan bagi ibu sebagai Kapolsek Sarana Prasarana untuk membantu kalian. Ibu ini adalah pembantunya kamu sebenarnya. Ibu adalah pembantunya kalian. Ibu akan membantu bagaimana kalian bisa nyaman belajar di sekolah ini, ya. Karena ibu yang akan membantu kalian, kalian juga bantu ibu nanti. Kalian yang mengingatkan teman, oke? Cukup sekian dari ibu. Insya Allah kita punya niat ikhlas untuk memajukan sekolah ini bisa kita laksanakan. Insya Allah menjadi amal jariah juga. Kalau misalnya ditanya, SMK 2 yang bersih sekali, dia punya kamar mandi, siapa lagi yang bangga kalau bukan kita kan? Atau tidak, SMK 2 yang anak-anaknya sadar kebersihan, nah apalagi kalau bukan kita. Percuma kita pintar nak kalau kita sakit-sakitan. Percuma juga kita cantik kalau sekolahnya kita berdebu. Sudah pakai skincare mahal-mahal, sudah terpapar debu, malah jadi jerawatan. Jadi marilah kita sama-sama, ibu minta saling menggerakkan. Ibu menggerakkan kalian, kalian gerakkan teman-teman yang ada di dalam kelas. Oke? Alhamdulillah dari 18 perwakilan yang hadir hari ini, ibu anggap kalian sudah meyakini apa yang harus kalian lakukan. Ya? Bisa ada yang review satu orang apa kira-kira yang tugas kalian nanti ini? Ada yang bisa mereview? Semua yang itu apa? Baik, ujung-ujungmu saya ingin memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Kisah Isya. Saya perwakilan dari 10 Kesimpulan dari rapat ini adalah kita sebagai perwakilan kelas ataupun sebagai ketua kelas ataupun hanya perwakilan dari kelas yang ditugaskan kita sebagai menjadi cerminan bagi buat orang lain ataupun siswa lain, teman sebayanya kita itu harus
mencontohkan memberikan pembelajaran kepada mereka agar bagaimana caranya bisa menjadi siswa yang baik di sekolah ini, terutama seperti yang Kak Felicia bilang tadi dan murid-murid yang lain menjelaskan bahwa kebersihan di sekolah ini masih sangat bisa dibilang miris lah katanya, miris, dan jujur saya juga mengalami hal seperti itu, hal yang serupa di kelasku. Jadi yang ingin disimpulkan adalah kita sebagai perwakilan kelas harus bisa memaparkan apa yang baik buat mereka, kita mengajarkan apa yang baik buat mereka agar semua bisa mendapatkan bisa dibilang sebuah positive vibes yang membuat mereka bisa lebih mengerti bagaimana caranya menata diri ataupun menata kelas agar semua sama-sama bisa nyaman dalam pembelajaran ataupun KBM. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Fisa. Ada lagi yang mau dari perempuannya lagi? Kesimpulan rapat pertemuan kita, apa yang harus kalian lakukan ke depan? Oke? Oke, silakan. Baik, kalau tanggapan saya untuk kedepannya sebagai perwakilan kelas, perwakilan bagi akuntansi, saya akan memaparkan beberapa harusnya yang dilakukan untuk menjaga kebersihan. Ada juga sebagai contoh dari beberapa teman saya atau banyak kakak-kakak kelas supaya saya dapat melakukan hal yang lebih baik lagi karena saya merasa saya harus dicontoh. Ya, dari sana. Oke, ada lagi Nak sebelum kita tutup? Oke, sudah ya, sudah cukup. Terima kasih semuanya. Kesimpulannya adalah hari ini Ibu mengundang kalian. Tujuannya pertama adalah Ibu pengen kalian menjadi perwakilan kelas yang bisa menggerakkan teman-teman kalian yang ada di kelas terkait kebersihan, terkait perawatan sarana prasarana yang ada dalam kelas, kursi, meja, terkait kebersihan tembok, yang coret-coret dan sebagainya. Dan kalian juga sebagai tim evaluasi dan penilai teman-teman. Ketika ada yang melanggar dan tidak mengikuti apa yang kalian suruh ke teman, silakan kalian foto mukanya mereka, silakan kamu laporkan ke wali kelas supaya evaluasi nanti. Karena kalian itu bukanlah pekerja, tapi kalian adalah manajer kelas dan kalian ini adalah pengelola kelas. Ya, kalau bukan kalian siapa lagi ya? Kalau bukan sekarang dimulai, kapan lagi? Oke? Demikian daripada pertemuan kita. Semoga pertemuan ini membawa manfaat. Jangan cuma berakhir di sini, karena Ibu akan tindak lanjuti lagi. Kita akan bertemu lagi di bulan depan lagi untuk evaluasi. Terutama masalah penggunaan listrik ya. Dispenser itu dimatikan, kipas angin. Ibu mau lihat juga perkembangan apakah biaya listrik sekolah akan berkurang setelah pertemuan ini. Penggunaan lab juga ya. Lab itu dimatikan semua, PC-nya dengan monitor. AC dimatikan. Oke? Oke, terima kasih banyak. Semoga kalian sukses ke depannya, dimudahkan semuanya, menjadi anak-anak yang soleh-soleha, yang pintar, punya masa depan yang cerah pokoknya, yang bisa diangkat, harkat dan martabatnya kelak, membawa nama baik keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya buat tadi acara Ibu. Jadi hari ini tujuan Ibu memanggil kalian adalah Ibu ingin meminta umpan balik peserta didik, yang mana di sini ada ibunya, ada Pali, ada siswa Ibu ajar juga. Dimaksimalkan atau bisa dibilang masih pemborosan begitu banyak sehingga Ibu Fajri, CGP melihat dari sisi ini untuk anak-anak bisa mendukung dan semua. Ada juga sangat menyambut baik semua program dari calon guru penggerak yang semoga saja dalam tahap terakhir ini semua akan sukses, amin. Dan yang namanya Cedilan jadi guru-guru penggerak yang bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi guru-guru yang lain maupun siswa-siswa dalam membangun SMK Negeri 2 Palu yang adalah sekolah pusat keunggulan yang benar-benar unggul. Dengan visinya apa? Terwujudnya sekolah, terwujudnya lulusan
yang berkarakter kuat, unggul, dan berdaya saing global. Kelihatannya singkat, tapi pemaknaannya sangat luas. Dan insya Allah dengan keempat program yang luar biasa ini, visi ini akan terwujud. Amin. Amin. Kalau sudah amin berarti ya selesai juga saya memberikan tanggapan. Terima kasih. Kepala sekolah atas tanggapan, saran, dan masukannya. Berikut Konsep kita sudah lebih maju ke depan. Saya seperti pengajar di S2 ya, karena ini bagian dari manajemen strategi ya, yang dasarnya itu adalah sumber daya manusia. Ketika sumber daya manusia itu sudah meningkat menjadi human capital itu ada bagi-bagiannya, termasuk tadi yang sudah disampaikan sosial kapital nanti itu. Jadi yang bagi belum S2 silahkan melanjutkan supaya SDM kita semakin meningkat lagi. Dan itu juga menunjukkan bahwa nilai SDM value daripada SMK 2 benar-benar menjadi kenyataan. Terima kasih guru penggerak, dan terima kasih sudah memberikan juga saya pada berdiskusi kepada adik-adik. Terima kasih, sukses untuk guru penggerak dan sukses untuk semua. Terima kasih banyak Bu Dokter sudah mewakili Ketua Asek memberikan kami tanggapan, saran, dan masukan. Jadi mungkin tadi tanggapan dari Ibu, mungkin program kita ibaratkan bisa digabung menjadi Jumari Pelajar Beriman. Karena kita mirip-mirip dan seiring. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan Bapak Ibu yang hadir, Bapak Ibu staf Asek juga, serta yang istimewa anak-anak kita, perwakilan siswa yang hadir. Terima kasih banyak. Cukup sekian sampai di sini. Semoga pertemuan ini ada hikmahnya, membawa berkah dan tentu untuk tujuan kita memajukan sekolah. Baik, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita boleh foto bersama. Saya mau memberitahukan tentang sanitasi di sekolah ini. Kadang-kadang itu air di WC kurang bagus, kadang-kadang bahkan tidak menyala. Ada bahkan WC yang tak sumbat. Bahkan bukan cuma satu WC, banyak WC yang tak sumbat. Di posisinya WC sebelah mana itu? WC yang mana? Di media aku kadang-kadang begitu, lantai 3. Lantai 3. Oh ya. Ada di lantai 1 juga yang. Lantai 1 di sebelah? Yang dekat tangga yang di gedung itu, antara gedung F dan E. Antara gedung. Oh, yang di bawah sini? Oh, sini. Oke. Bahkan penasaran apa orang tersebut ini. Ya, astagfirullahaladzim. Hari apa itu? Kok masih ingat? Oke, Syafiq. Makasih banyak. Rata-rata dari siswa yang mau buang air besar begitu, orang berjalan jauh sampai ke gedung L. Ke gedung? L. Gedung L sini ya? Iya. Kalau gedung L aman tidak WC-nya ini bagus? Aman, tapi ada orang tiada lampunya menyala. Oh, lampu yang di sebelah sini? Oke, bicara. Cuman kadang bawa rokok saja. Oke, bisa berdiri lagi. Selanjutnya. Oke, enggak apa-apa. Izin. Siap. Baik, permisi. Instruksi ingin bertanya. Oke. Nama saya Visa Fresh Indonesia, saya berasal dari UPM 1. Saya ingin bertanya Bu mengenai lokasi kosong yang ada di samping gedung J. Apakah lokasi kosong tersebut kenapa tidak dijadikan sebagai lahan parkiran saja? Kenapa harus dibikin mau dibangun gedung lagi? Oke. Baik. Ada lagi terkait kamar mandi tadi sudah fix. Tadi ada yang bilang bau ini apa? Bisa berdiri. Oke, enggak masalah. Hah? Waalaikumsalam. Saya Putri Ganesha dari kelas 12 PTKP 3. Jadi yang itu mau bahas soal fasilitas di kelas, kayak kursi sama meja.
meja sama kursinya tuh betul-betul pas-pas, itu pun ada yang sudah tidak layak pakai. Jadi kadang ada teman kalau misalnya kita satu kelas itu tidak ada yang tidak hadir, ada semua, itu tidak cukup meja sama kursinya. Berapa kekurangannya itu? Banyak ya? Sekitaran 4 itu. Oke, Yang baik. lain meja yang lain itu banyak yang sudah patah, sudah tidak layak pakai, kursinya juga. Oke, baik. Terima kasih. Namanya siapa tadi? Sorry. Belum ada saya. Baik, perkenalkan nama saya Amalia Kartika Sari, saya perwakilan dari kelas 12 OTKP 4. Ini saya lihat sendiri kejadiannya di WC samping ruang jurusan AKL. Silakan memberikan umpan balik apa adanya, hal apa saja yang ada di ibu yang selama ini kalian lihat, ya. Silakan diisi. Atau ada yang mau ditanyakan dulu sebelumnya? Sudah paham cara isinya kan? Checklist. Oke, baik. Silakan mengisi.